Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi di pelajaran biologi. Tema kita kali ini adalah klasifikasi makhluk hidup. Kalian siap? Yuk kita belajar. Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Semua ahli biologi menggunakan suatu sistem klasifikasi untuk mengelompokkan tumbuhan maupun hewan yang memiliki persamaan struktur. Dari materi sebelumnya, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Dengan adanya klasifikasi makhluk hidup ini, kita akan mudah mengenali makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Saat ini kita mengenal 3 macam sistem klasifikasi makhluk hidup, yaitu 1. Klasifikasi sistem alami, 2. Klasifikasi sistem artifisial atau buatan, 3. Klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau secara wajar. Contohnya hewan berkaki 2, berkaki 4, tidak berkaki, hewan bersayap, hewan bersirip, hewan berbulu, bersisik, dan berambut. Sementara itu, pada tumbuhan ada kelompok tumbuhan berkeping biji 1 dan tumbuhan berkeping biji 2. Klasifikasi sistem ini dirilis oleh Michael Adams dan Jean-Baptiste Delamarck. Sistem ini menghendaki terbentuknya kelompok-kelompok takson yang secara alami. Artinya, anggota-anggota yang membentuk unit takson terjadi secara alamiah atau sewajarnya seperti yang dikehendaki oleh alam. Sedangkan sistem artifisial adalah klasifikasi yang menggunakan satu atau dua ciri yang mudah diamati yang ada pada makhluk hidup. Sistem ini disusun dengan menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak manusia atau sifat lainnya. Misalnya, klasifikasi tumbuhan dapat menggunakan dasar habitat yaitu tempat hidup dan habitus atau perawakan berupa pohon, perdu, semak, terna, dan memanjat. Tokoh sistem klasifikasi artifisial ini antara lain adalah Aristoteles yang membagi makhluk hidup menjadi dua kelompok yaitu tumbuhan atau plante dan hewan atau animalia. Ia pun membagi tumbuhan menjadi kelompok pohon, perdu, semak, terna, serta memanjat. Tokoh lainnya adalah Carolus Linnaeus yang mengelompokkan tumbuhan berdasarkan alat reproduksinya. Sedangkan klasifikasi sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antara takson yang satu dan lainnya atau berdasarkan persamaan fenotipnya. Selain mencerminkan persamaan dan perbedaan sifat morfologi, anatomi maupun fisiologi, sistem ini pun menjelaskan mengapa semua makhluk hidup memiliki kesamaan molekul dan biokimia, tetapi berbeda-beda dalam bentuk, susunan, dan fungsinya. Pengelompokan hewan menjadi kelompok hewan, ikan, reptil, amfibi, unggas, dan mamalia merupakan contoh klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi ini muncul setelah teori evolusi yang dikemukakan oleh para ahli biologi. Pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Menurut Darwin terhadap hubungan antara klasifikasi dan evolusi. Selanjutnya, kita bahas mengenai tingkatan takson. Tingkatan takson adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkatan tertinggi hingga tingkat terendah. Urutan tingkatan takson mulai dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah yaitu kingdom atau regnum, phylum atau divisio, classes, ordo, familia, genus, dan spesies. Makin tinggi tingkat takson, maka akan makin banyak anggota takson, tetapi makin banyak pula perbedaan ciri antar anggota takson. Sebaliknya, makin rendah tingkatan takson, maka makin sedikit anggota takson, tetapi makin banyak pula persamaan ciri antar anggota takson. Perhatikan tingkatan takson berikut ini. Makin tinggi tingkat takson, maka akan makin banyak anggota takson. Tetapi makin banyak pula perbedaan ciri antar anggota takson. Sebaliknya, makin rendah tingkatan takson, maka makin sedikit anggota takson, tetapi makin banyak pula persamaan ciri antar anggota takson. Baiklah anak-anak, kita akan bahas tiap takson.
Takson yang tertinggi adalah Kingdom atau Regnum. Kingdom merupakan tingkatan takson yang tertinggi dengan jumlah anggota yang paling banyak. Berdasarkan kingdomnya, secara umum makhluk hidup di bumi dibagi menjadi 5 kingdom besar, yaitu kingdom Animalia atau hewan, kingdom Plantae atau tumbuhan, kingdom Fungi atau jamur, kingdom Monera makhluk hidup uniseluler tanpa nukleus, dan kingdom Protista eukariotik yang memiliki jaringan sederhana. Takson di bawahnya adalah filum atau divisio. Istilah filum digunakan untuk takson hewan, sedangkan filum divisio digunakan untuk takson tumbuhan. Contoh divisio adalah pembagian kingdom hewan menjadi filum Chordata atau hewan memiliki notokard saat embrio, filum Echinodermata hewan berkulit duri, dan filum Platyhelminthes atau cacing pipih. Sedangkan divisio, akhiran dari divisio menggunakan akhiran vita. Contohnya kingdom Plantae dibagi menjadi 3 divisi, yaitu Bryophyta, tumbuhan lumut, Pteridophyta, tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Takson berikutnya yaitu klasis atau kelas. Anggota dari setiap filum atau divisio dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelas berdasarkan ciri-ciri tertentu. Dalam divisio tumbuhan, penggunaan akhiran berbeda-beda. Ada yang Edonae untuk tumbuhan berbiji tutup, Opsida untuk lumut, dan Pisce untuk alga. Misalnya divisio Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticopsida, lumut hati, Anthoceratopida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Takson di bawahnya lagi adalah ordo atau bangsa. Anggota dari setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi beberapa bangsa berdasarkan persamaan ciri-ciri yang lebih khusus. Penggunaan akhiran ales pada akhiran ordo, misalnya Solanales, Cucurbitales, Malvales, Rosales, dan Poales. Takson di bawahnya lagi adalah familia atau dalam bahasa Indonesianya keluarga. Anggota dari ordo dikelompokkan lagi menjadi beberapa familia berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki lebih khusus lagi. Nama famili pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran AC, misalnya Poaceae, Rosaceae, Malvaceae. Nama famili pada hewan biasanya menggunakan akhiran id, misalkan Felidae, Canidae, dan Hominidae. Takson berikutnya adalah genus atau marga. Anggota dari famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri yang lebih khusus lagi. Penulisan genus yaitu menggunakan huruf kapital pada awal nama genus dan dicetak miring atau digaris bawahi, misalnya Felis, Zea, dan Canis. Selanjutnya, takson yang paling bawah adalah spesies atau jenis. Anggota takson spesies ini memiliki persamaan ciri yang sangat banyak, namun jumlah anggotanya sangatlah sedikit. Anggota dari spesies ini bisa melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Selanjutnya, kita lanjutkan sistem tata nama makhluk hidup. Poin-poin yang harus kalian ingat, yang pertama, setiap jenis makhluk hidup diberikan nama ilmiah. Pemberian nama ilmiah bertujuan agar spesies mudah dikenali, tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, pemberian nama ilmiah menggunakan sistem tata nama ganda yang disebut binomial nomenklatur. Kaidah atau aturan sistem tata nama binomial nomenklatur adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. 2. Terdiri atas 2 kata, di mana kata pertama merupakan nama genus dan kata kedua merupakan nama penunjuk spesies yang lebih spesifik. Huruf pertama ditulis dengan huruf besar, sedangkan huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Nama genus dan spesies dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah. Nama atau singkatan nama deskriptor dapat dituliskan di belakang nama spesies dengan menggunakan huruf tegak dan tanpa garis bawah. Perhatikan contoh penulisan nama ilmiah berikut ini. Glycine maxmer adalah nama ilmiah dari kedelai. Glycine max bisa ditulis dengan huruf italik atau miring, bisa juga ditulis tetap tegak tapi diberi garis bawah secara terpisah. Sedangkan mer adalah nama deskriptor, aslinya adalah Merrill. Perhatikan contoh hasil klasifikasi makhluk hidup
berikut ini. Kalian penasaran bagaimana proses klasifikasi makhluk hidup? Proses klasifikasi makhluk hidup dimulai dengan identifikasi makhluk hidup. Untuk mengidentifikasi makhluk hidup yang baru saja dikenal, kita memerlukan alat pembanding. Alat pembanding tersebut dapat berupa gambar, spesimen atau awetan hewan dan tumbuhan, hewan atau tumbuhan yang sudah diketahui namanya, serta kunci identifikasi. Kunci identifikasi atau kunci determinasi adalah suatu petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan takson tertentu. Setiap langkah dalam kunci determinasi disusun berdasarkan ciri-ciri organisme yang merupakan bentuk alternatif atau berlawanan, sehingga disebut juga kunci dikotomi. Contoh ciri organisme bentuk alternatif yaitu berbiji belah dan berbiji tunggal, batang berkambium dan batang tidak berkambium, tulang daun lurus dan tulang daun menyirip, dan seterusnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi antara lain: 1. Kunci harus dikotom atau berlawanan. 2. Ciri yang dimasukkan mudah diamati. 3. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Misalnya panjang daun kisaran antara 4-7 cm dan daun berukuran besar atau kecil. 4. Setiap kuplet harus diberi nomor. Dan 5. Menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Berikut adalah contoh kunci determinasi. Silahkan perhatikan tabel berikut ini. Ciri-ciri yang terdapat pada tabel adalah ciri-ciri yang mudah diamati. Pernyataan dalam kuplet juga sudah diberi nomor. Misalnya pada kuplet pertama diberi nomor 1A dan 1B. Kalimat kunci juga sudah dibuat singkat dan sudah berlawanan. Misalnya di kuplet 1A, hewan tidak memiliki ruas tulang belakang, sedangkan 1B, hewan memiliki ruas tulang belakang, dan seterusnya. Itulah yang disebut kunci dikotomi. Nomor di akhir pernyataan adalah merupakan petunjuk. Untuk lebih mudahnya akan saya berikan contoh berikut ini. Misalnya kita akan mengidentifikasi udang dengan kunci dikotomi tersebut. Pertama, baca kunci determinasi yang tersedia dengan teliti. Kita mulai dari kuplet pertama. Cocokkan dengan udang yang akan kita identifikasikan. Misalnya kita mulai dari kuplet pertama di nomor 1A, hewan tidak memiliki ruas tulang belakang. Apakah udang tidak memiliki ruas tulang belakang? Ya, benar. Udang tidak memiliki ruas tulang belakang, sehingga kuplet nomor 1A kita terima dan 1B kita tolak. Kuplet 1A di akhir pernyataan menunjukkan nomor 2. Artinya, kita harus beralih ke pernyataan kuplet di nomor 2. Kuplet 2A, tubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku. Apakah udang memiliki tubuh lunak dan kaki tidak berbuku-buku? Tidak. Berarti kuplet 2A kita tolak. Kita beralih ke kuplet 2B. Tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku. Apakah udang memiliki tubuh tidak lunak dan kaki berbuku-buku? Ya, berarti kuplet 2B kita terima. Di akhir pernyataan 2B menunjukkan nomor 4. Artinya, kita harus beralih ke pernyataan kuplet di nomor 4. Perhatikan pernyataan di nomor 4A. Apakah udang bersayap? Tidak, udang tidak bersayap, sehingga pernyataan 4A kita tolak. Kita beralih ke pernyataan 4B. Apakah udang tidak bersayap? Ya, udang tidak bersayap, artinya pernyataan B kita terima. Di akhir pernyataan 4B menunjukkan krustase. Itu tandanya udang termasuk kelompok hewan krustase. Jadi dari hasil identifikasi kita menemukan jawabannya, yaitu udang dengan kunci determinasi 1A, hewan tidak bertulang belakang, 2B, tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku, dan 4B, tidak bersayap. Demikian tadi anak-anak untuk materi kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang telah saya share di Google Classroom tepat waktu.